laporin kan. Aksi TikToker yang juga istri polisi membentak siswi magang di pusat perbelanjaan menuai kecaman. Suami dipecat dan gaya hidup mewah pelaku menjadi sorotan. Munculnya nama Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies cukup mengguncang Partai Demokrat. Meski demikian, PKS menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain. Keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi perubahan yang diusung Partai Nasdem dan PKS dipertegas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan kader Partai Demokrat. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Hari ini, kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Keputusan ini diambil setelah deklarasi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Munculnya nama Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres Anies cukup mengguncang Partai Demokrat. Apalagi sebelumnya Anies pernah bersurat ke AHY yang mengajaknya untuk jadi pasangan dalam Pilpres 2024. Atribut yang memasang foto Anies dan AHY ramai-ramai dicopot. Ini sesuai instruksi pusat untuk para kader Demokrat dan para caleg agar tidak lagi memasang atribut bergambar Anies. Meski tak ikut dalam deklarasi Anies Imin, PKS menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB. Namun soal nama Caimin masih akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro PKS. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bacapres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Demokrat belum juga menentukan posisi, PKS pun belum memantapkan langkah mendukung Caimin. Namun menurut pengamat politik, poros koalisi baru di luar nama bacapres yang ada saat ini akan sulit untuk diwujudkan. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata, rasa-rasanya poros yang baru akan terbentuk misalnya, yang sedang begitu ramai diperbincangkan publik, saya menduga ini layu sebelum berkembang, tak ada peminatnya. Ketika wacana ini kemudian dihembuskan, Demokrat misalnya tidak tertarik untuk bergabung. Apalagi poros baru ini mencoba untuk menduetkan antara Sandiaga Uno dengan AHY. Ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kan. Istri polisi ini terus memarahi siswi sekolah yang sedang magang di salah satu pusat perbelanjaan di kota Probolinggo. Istri polisi ini diduga tersinggung karena merasa direndahkan.
Dipikir nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kamu. Aksi Lulu Sofiatul Janah ini disaksikan langsung dan direkam oleh suaminya, Bribka Muhammad Nuril, yang merupakan Kanit Binmas Polsek Tiris, Probolinggo. Pasca kejadian ini, Lulu mengunggah tanpa memburamkan wajah siswi magang dan justru mengungkap kekesalannya dengan berkata kasar. Perasaan dari dulu pegawainya ini nggak pernah berubah loh ya. Kebanyakan songong. Bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu Namun Lulu mengungkap kekesalannya bukan tanpa alasan. kalau memang itu aturan, kalau aku lewat, ngapain dia pakai bilang ke temennya, Rin, nggak dibatalin, Rin, nggak dibatalin. Nah, seakan-akan aku nggak mau beli kan? Ngapain pakai bilang kayak gitu? Terus dia itu aku datengin pertama dia tuh nyolot. Aku tuh bilang gini loh, mana tadi yang bilang nggak dibatalin? Aku, Mbak, kenapa? Dia tuh gitu loh. Gara-gara suamiku pegang kamera, dia langsung nunduk, langsung berubah. Dinilai mencoreng nama baik institusi Polri, Bribka Nuril dicopot dari jabatannya. Proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan ditangani Propam. Jadi sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hukuman disiplinnya sementara berjalan. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain disorot karena bertindak kasar, akun media sosial Luluk juga menjadi bulan-bulanan netizen karena kerap memamerkan gaya hidup mewah. Flexing yang dilakukan Lulu bertolak belakang dengan imbauan Kapolri terkait gaya hidup anggota Polri. Sampai sih magang loh, Dek. Nggak mungkin nggak tak bayar. Aku habis puluhan juta tak bayar, Cok. Kita tidak perlu saling menyalahkan, karena ini tidak akan selesai juga sebulan 2 bulan. Walau berbagai upaya mengatasi polusi telah dilakukan, namun teror polusi di wilayah Jabodetabek yang beberapa bulan ini menghantui warga belum juga kunjung mereda. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Lingkungan Hidup pun telah memeriksa 161 perusahaan industri yang diduga menjadi sumber polusi udara. 11 perusahaan bergerak di bidang industri batubara, peleburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang telah disanksi administratif karena melanggar aturan. Itu 11 entitas. Apa bentuk sanksinya? Sanksinya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya berdasarkan hasil pemeriksaan dilihat hal-hal apa yang tidak sesuai dengan standar. Presiden Jokowi juga memberikan sanksi penutupan bagi industri yang tidak menggunakan scrubber atau alat pengendali polusi pada gas buangan. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah sampaikan. Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas. Presiden juga menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mempercepat langkah penanggulangan polusi udara. Himbauan kita tidak perlu saling menyalahkan, karena ini tidak akan selesai juga sebulan 2 bulan. It takes like 3 months, 1 tahun baru bisa selesai. Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta juga melakukan uji emisi kendaraan guna mengurangi emisi karbon yang diduga menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara.
Water cannon milik polisi juga diturunkan untuk mengurangi polusi udara. Badan Riset dan Inovasi Nasional juga telah mengupayakan hujan buatan. Petugas keamanan KRL menggagalkan ibu yang hendak terjun bersama bayinya ke rel kereta api di stasiun Pasar Minggu. Cepatlah. Tiga wanita ini tega mencekoki seekor kucing dengan minuman keras. Tiga wanita ini juga tega menyiksa kucing peliharaannya. Emaknya kedua dak talak dah dan tu. Usai kejadian, ketiga pelaku sempat mencoba kabur ke Pekanbaru. Ya mau deh, itu pun kalau kalian bisa lagi. Perbuatan ini menuai kecaman dari para pecinta kucing. Tiga pelaku akhirnya meminta maaf secara terbuka. Bentrokan yang terjadi antara dua kelompok warga di Kapuk Muara ini dipicu sengketa lahan yang berlokasi di bekas kebakaran. Dua kelompok bertikai ini adalah pihak yang merasa memiliki lahan dan pihak yang menempati lahan. Bentrokan berlanjut di Jalan Kapuk Raya. Akibat bentrokan ini, 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Temannya yang bawa kasir sana. Astaga. Bocah berlumuran lumpur ini ditemukan sempoyongan diduga akibat dicekoki arak madu oleh teman-temannya. Iya kak. Berhenti dulu ah. Minum apa? Arak madu. Polisi dan Babin Kamtipmas akhirnya mendatangi orang tua bocah ini dan mengimbau agar lebih mengawasi anaknya hingga kejadian serupa tidak terulang. Guys, kami lihat hayang-hayang tadi kok dia. Unjuk rasa Konsorsium Masyarakat Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara ini mendesak pengusutan sejumlah perusahaan yang diduga terlibat kasus korupsi. Kericuan terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam komplek kantor Kejaksaan Tinggi. Situasi kembali panas setelah massa berupaya membakar ban bekas di depan gerbang. Kericuan mereda setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menemui massa. Petugas keamanan KRL menggagalkan ibu yang hendak terjun bersama bayinya ke rel kereta api di stasiun Pasar Minggu. Usai ditenangkan, petugas menyerahkan ibu dan bayinya ke Polsek Pasar Minggu. Polisi menyebut sang ibu depresi usai cekcok dengan suami. Para penumpang kapal feri KMP Mutiara Berkah ini panik menyelamatkan diri saat tahu ada kebakaran. Tak hanya petugas damkar, sejumlah kapal tugboat juga ikut memadamkan api. Kapal feri terbakar saat bersandar di Pelabuhan Indah Kiat Merak. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari truk yang terparkir di kapal. Pria dan wanita ini terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Diduga pertikaian keduanya akibat salah paham. Nggak boleh lagi itu nih perempuan loh.
Pelaku pria sempat menendang korban wanita hingga kesakitan, namun tidak ada yang berani melerai keduanya. Namun kini keduanya telah berdamai. Para pelajar ini saling pukul dan tendang di sebuah bangunan kosong di Komplek Gria Bandung Indah. Mereka adalah pelajar kelas 2 dan 3 di salah satu SMP negeri. Namun dari pengakuan mereka, perkelahian ini hanya bercanda untuk mengisi waktu luang usai pulang sekolah. Meski demikian, para pelajar ini tetap diberikan pembinaan oleh polisi. Inilah detik penyelamatan korban tabrakan oleh anggota DPRD Jeneponto. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Poros Panciro, Kabupaten Goa. Para korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara dari keterangan pelaku, saat kejadian membanting setir untuk menghindari kucing yang melintas. Dua kerabat dan keluarga terus mengiringi proses pemakaman korban jatuhnya lift di Ayu Resort, Ubud, Bali. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Dua kerabat dan keluarga terus mengiringi proses pemakaman korban jatuhnya lift di Ayu Resort, Ubud, Bali. Lima orang karyawan resort tewas dalam peristiwa ini. 2 laki-laki dan 3 perempuan. 3 korban berasal dari Gianyar, 1 korban dari Bangli, sementara 1 korban lainnya dari Buleleng. Lift resort yang beroperasi sejak 2019 ini biasa digunakan tamu dan karyawan untuk mengakses area resort yang berada di atas tebing. Panjang rel lift ini 60 meter dengan kemiringan 35 derajat. Dari hasil investigasi, polisi telah mengamankan tali lift baja yang putus, gondola, aki, hingga terminal kelistrikan lift. Polisi juga telah memeriksa 11 orang saksi terkait jatuhnya lift. Ada teknisi yang kerja sebagai maintenance yang sudah kita ajak bicara, itu menyatakan bahwa ya kalau memang ada bunyi atau ada yang aneh barulah diperiksa gitu. Jadi kami duga maintenance ini tidak rutin. Namun hal ini dibantah oleh pengelola resort. Perusahaannya itu per tahun. Maintenance-nya setahun sekali apa gimana? Ya, setiap harian. Periode ya. Ayu Terra Resort justru berencana menuntut pihak vendor perusahaan penyedia lift karena dinilai bertanggung jawab merawat lift. Proyek ini dikerjakan oleh vendor, kemudian vendor itu tentunya punya kewajiban dalam rangka untuk maintenance. Nah, kita selaku pengguna sebenarnya, selaku orang yang akan menggunakan, itu sebenarnya sudah berulang-ulang pihak manajemen meminta kepada pihak vendor untuk dilakukan maintenance seprofesional mungkin. Kita akan menuntut nanti pihak vendor. Keluarga korban yang ditinggalkan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan total nilai 780 juta rupiah. 4 korban mendapat santunan 158 juta rupiah dan 1 keluarga korban lainnya mendapat santunan 166 juta rupiah.
Keluarga berharap proses hukum terus berlanjut. Ini bukan kecelakaan fasilitas umum pertama yang memakan korban. Berikut liputannya. Juli lalu 9 orang pekerja mengalami kecelakaan usai lift yang mereka naiki jatuh ke lantai dasar. Peristiwa yang terjadi di sekolah Azhara, Lampung ini menewaskan 7 orang dan 2 lainnya kritis. Pekerja tukang apa? Tukang di atas, kerjain bangunan di atas. Oh, ada kerjaan? Iya, ada. Mereka turun itu mau pulang sore, sekitar jam 4:30 gitu. Jadi pas di depannya kuat bunyinya ini? Iya, makanya saya lari ke sini kan, sampai sini udah ada orang sih temen-temennya yang lain kan, pada gotongin. Router mesin, pengait dan beberapa klem diamankan sebagai barang bukti. Pengawas atau penanggung jawab proyek pembangunan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Akhir September 2016, jembatan penyeberangan Pasar Minggu roboh usai hujan lebat. Robohnya jembatan penyeberangan yang menghubungkan stasiun Pasar Minggu dengan Pasar Minggu menyebabkan 4 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Sebuah mobil bahkan tertimpa jembatan. Dari hasil penyelidikan, pemasangan papan reklame tidak sesuai aturan. Reklame setinggi 3 meter hampir menutupi seluruh sisi railing JPO. Padahal sewajarnya letak papan reklame berada 30 cm dari bentangan baja ke bawah dengan ketinggian maksimal 1 meter. Selain itu, konstruksi papan reklame harus berdiri sendiri dan tidak boleh menempel pada railing JPO. Hal-hal inilah yang diduga membuat JPO tidak memiliki ruang udara ketika diterpa angin kencang. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.